Berita terbaru Timnas Indonesia. Jadwal Timnas U23 vs Timor Leste Piala AFF U23 di SCTV. Daftar terbaru pemain Timnas pengganti Ridho. Jadwal Piala AFF U23 2023 Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 ada Indonesia vs Timor Leste tayang via siaran langsung SCTV gratis serta TV online. Daftar terbaru pemain Timnas U23 pengganti Rizky Ridho. Siaran langsung AFF U23 2023 dan link live streaming bola pada laga perdana disuguhkan pertandingan Timnas U23 Indonesia vs Timor Leste yang bisa ditonton via live streaming SCTV dan live streaming TV online mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Link live streaming Timnas U23 Indonesia vs Timor Leste di ajang AFF U23 2023 nantinya akan disediakan tribunmataraman.com dalam artikel ini. 4 perubahan pemain terjadi untuk membentuk skuad final Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023. Piala AFF U23 2023 akan digelar di Thailand pada 17-26 Agustus tahun 2023. Timnas U23 Indonesia berada dalam grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Untuk mempersiapkan ajang tersebut, Timnas U23 Indonesia melakukan persiapan sejak tanggal 10 Agustus tahun 2023. Skuad Timnas U23 Indonesia berangkat ke Thailand pada Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Dalam membentuk skuad final Timnas U23 Indonesia, ada 4 perubahan pemain. Pada awalnya, Shin Tae-yong memanggil 23 pemain untuk menjalani pemusatan latihan. Akan tetapi, pada Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023, PSSI merilis adanya pergantian pemain. Fajar Fatur Rahman dari Borneo FC digantikan oleh pemain Bayangkara FC. Disinyalir alasan pergantian itu adalah Borneo FC menyumbangkan 3 pemain jika Fajar Fatur Rahman ikut bergabung timnas. 2 pemain Borneo FC lainnya yang juga dipanggil ialah Komang Teguh Trisnanda dan kiper muda Dava Fasya. Akan tetapi, pada Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023, PSSI merilis adanya pergantian pemain. Fajar Fatur Rahman dari Borneo FC digantikan oleh pemain Bayangkara FC. Disinyalir alasan pergantian itu adalah Borneo FC menyumbangkan 3 pemain jika Fajar Fatur Rahman ikut bergabung timnas. 2 pemain Borneo FC lainnya yang juga dipanggil ialah Komang Teguh Trisnanda dan kiper muda Dava Fasya. Kemudian pergantian pemain kedua ialah di sektor penjaga gawang. Adi Satrio terpaksa urung membela Timnas U23 Indonesia lantaran sakit diare dan tipes yang membutuhkan waktu istirahat panjang. Shin Tae-yong pun memanggil kiper FC Bekasi, Nuri Agus untuk menggantikan slot Adi Satrio. Setelah itu, ada Rizky Ridho Persija, dan Zaki Ashraf PSM. Sedang dalam proses, Timnas Indonesia bakal memiliki pemain naturalisasi baru. Timnas Indonesia dikabarkan bakal memiliki pemain naturalisasi baru. Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Pengakuan itu disampaikan di akun Instagram pribadi milik anggota Komite Eksekutif PSSI tersebut. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia sedang menatap jadwal padat pada periode tahun 2023 sampai tahun 2024. Timnas Indonesia bakal memulai event kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal melakoni ronde pertama lawan Brunei Darussalam pada Oktober tahun 2023. Jika menang, skuad asuhan Shin Tae-yong sudah ditunggu lawan-lawan berat pada ronde kedua. Pasalnya, skuad Garuda sudah ditunggu Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F ronde kedua. Selain itu, Timnas Indonesia juga bakal melakoni event Piala Asia 2023 pada Januari tahun 2024. Padatnya jadwal membuat Shin Tae-yong butuh banyak pemain berkualitas untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut masih membutuhkan beberapa pemain naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sejauh ini, manuver Shin Tae-yong dan PSSI masih senyap. Senyapnya manuver kedua belah pihak menimbulkan pertanyaan dari warganet tanah air. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga pun menjawab pertanyaan dari warganet tanah air. Menurutnya, beberapa pemain sedang diproses.
Beberapa lagi diproses, ujar Arya Sinulinga saat ditanya oleh warganet tanah air. Ia pun mengungkapkan alasan pihak PSSI tetap bekerja dalam senyap. Arya Sinulinga hanya ingin